Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan hasil belajar artikel saya yang berjudul Hak Asasi Manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, ras, agama, bahasa, atau status, dan berlaku sejak kita di dalam rahim sampai kita lahir. Hak asasi manusia merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak tidak diganggu, hak untuk bebas dari perbudakan dan perhambaan, bebas dari penyiksaan, diskriminasi, dan tindakan lain yang mengurangi martabat manusia. Ada beberapa ciri-ciri dari hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak asasi manusia bersifat hakiki. Hak untuk semua orang yang sudah ada dari sejak kita lahir. Hak asasi manusia bersifat universal, yaitu berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, atau perbedaan lainnya. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan hak asasi manusia tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, yaitu seperti hak sipil dan politik, atau hak ekonomi dan sosial dan budaya. Macam-macam dari hak asasi manusia. Yang pertama yaitu ada hak asasi pribadi atau personal rights. Hak pribadi adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya yaitu hak untuk hidup, hak menyampaikan pendapat, kebebasan memeluk agama, hak kebebasan berorganisasi atau berserikat, dan kebebasan berpindah tempat, kebebasan bergerak, dan melakukan kegiatan pribadi. Yang kedua yaitu ada hak asasi ekonomi atau property rights. Hak ekonomi adalah hak untuk memanfaatkan ciptaan untuk kepentingan komersial dengan tujuan mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Contoh, hak memiliki, mencari dan mengumpulkan kekayaan, kebebasan memilih pekerjaan, hak untuk menjual, membeli dan menyewa sesuatu, dan kebebasan untuk membuat pengaturan kontrak. Selanjutnya ada hak asasi politik atau political rights. Hak politik adalah suatu hak dalam sebuah konteks kehidupan politik bagi setiap orang. Contohnya, hak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan, hak untuk mendirikan organisasi politik dan partai politik, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, dan hak untuk mengajukan petisi dan kritik atau saran. Selanjutnya ada hak asasi hukum atau legal equality right. Hak kesetaraan hukum adalah hak untuk mencapai posisi yang sama dalam sebuah pemerintahan dan hukum. Contohnya, hak atas perlakuan yang adil dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak atas perlindungan dan layanan hukum, dan hak seseorang untuk menjadi pegawai negeri, yaitu ada hak asasi sosial budaya atau social cultural rights. Hak asasi sosial budaya berhubungan dengan kegiatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta, dan hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang terakhir yaitu ada hak asasi peradilan atau procedural rights. Hak prosedural adalah sebuah hak atas perlakuan yang sama dalam proses hukum. Contohnya yaitu hak untuk pembelaan hukum di pengadilan, hak atas perlakuan yang sama dalam penangkapan, pencarian, penahanan, dan investigasi di hadapan hukum. Apa sih sebenarnya tujuan dari hak asasi manusia ini? Jadi, tujuan dari hak asasi manusia yaitu yang pertama, melindungi individu dari kekerasan dan sewenang-wenang. Kedua, mengembangkan kepada kita rasa saling menghargai sesama manusia. Dan ketiga, mendorong untuk tindakan di mana dilandasi sebuah kesadaran serta tanggung jawab untuk dapat menjamin bahwa hak-hak orang lain itu tidak untuk dilanggar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah pembunuhan Marsinah. Jadi, Marsinah adalah seorang buruh pabrik dan aktivis pada zaman Orde Baru yang tewas karena penyiksaan. Pada tanggal 3-4 Mei 1998, Marsinah beserta rekan-rekannya melakukan demonstrasi karena pabrik tempatnya bekerja tidak menaikkan upah sesuai edaran Gubernur Jawa Timur. Pada tanggal 5 Mei, 13 teman Marsinah ditangkap Kodim Sidoarjo atas tuduhan penghasutan kepada para buruh kerja agar tidak masuk kerja. Rekan-rekannya mendapat paksaan untuk mengundurkan diri. Marsinah datang ke Kodim untuk menanyakan keberadaan teman-temannya. Malamnya, Marsinah menghilang dan tidak ada yang tahu keberadaannya.
Marsina baru ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 dalam keadaan yang sudah meninggal. Berdasarkan hasil autopsi, ia mengalami penyiksaan yang berat. Yang selanjutnya yaitu ada tragedi Semanggi 1 dan 2 yang terjadi pada tahun 1998 sampai 1999. Tragedi Semanggi merupakan dua rangkaian kejadian protes masyarakat terhadap Sidang Istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya rakyat sipil. Tragedi Semanggi I terjadi pada 11 sampai 13 November 1998 dan menyebabkan 17 warga sipil tewas. Sementara itu, tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 dan menyebabkan 12 orang tewas, 1 mahasiswa, serta 217 korban yang luka-luka. Yang barusan saya jelaskan yaitu 2 contoh kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Ada juga beberapa contoh pelanggaran HAM ringan yang terjadi di Indonesia seperti pertama, melakukan penganiayaan. Yang kedua, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang. Yang ketiga, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara. Dan yang keempat, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Jadi, hak asasi manusia ada untuk melindungi kita dan dapat membantu kita hidup dalam damai. Misalnya, hak untuk hidup adalah hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak untuk hidup karena kita adalah manusia. Contoh lain adalah hak atas kebebasan berpikir. Kita semua memiliki hak untuk percaya pada apa yang kita ingin percayai, untuk memiliki agama, atau untuk mengubahnya jika kita mau. Pelajari dan mengetahui hak asasi manusia saat ini sangat penting, karena ketika masyarakat tidak mengetahui hak-hak kodratnya, hal seperti ketidakadilan, diskriminasi, intoleransi, dan perbudakan bisa saja terjadi. Semakin banyak orang yang sadar akan hak asasi manusia, semakin dekat kita dengan kehidupan yang damai, bebas, dan adil. Sekian presentasi artikel saya tentang hak asasi manusia. Jika ada yang salah kata, saya mohon maaf. Dan jika ingin membacanya lebih lanjut, bisa membaca artikel yang sudah saya buat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.